Smart Citizen, kembali lagi bersama podcast SMA Negeri 1 Pematang Siantar. Nah, sebelum lanjut ke sesi tanya, udah pada tahu belum kita ini siapa? Apa? Belum? Oke, perkenalkan nama saya Ria Teresia Borsihomdi. Dan bintang tamu kita kali ini yaitu... Perkenalkan, saya Alexandreta Zendrato dari kelas 10-2. Halo, saya Gilbert Sinaga dari 11 IPA 1. Nah, tema podcast kita kali ini yaitu mengatasi tantangan belajar. Nah, pastinya Kak Gilbert dan Kak Alexandreta memiliki tantangan nih dalam hal belajar. Jadi saya memiliki beberapa pertanyaan nih untuk Kak Alexandreta dan Kak Gilbert. Pertanyaan pertama, menurut Kakak belajar yang paling efektif itu adalah belajar saat sendiri, belajar dengan guru, atau mengikuti les? Mulai dari Kak Gilbert dulu. Oke. Jadi belajar yang efektif dari apa? Mandiri, les dengan guru. Dengan guru. Oke, kalau menurut kakak, yang kakak alami itu kakak bisa bilang ada dua. Yang pertama itu kakak akan belajar efektif itu ketika kakak itu mandiri, sendiri tanpa diganggu orang lain dan suatu apapun. Lalu yang kedua itu kakak ambil jika ditemani dengan seseorang tapi yang berpengalaman di bidangnya. Contohnya kakak bawakan ke les dan dibantu sama guru lesnya. Kakak rasa itu yang paling efektif dari kakak. Oke, selanjutnya dari Kak Alexandreta. Kalau aku pribadi, aku merasa lebih efektif belajar ketika mengikuti les. Karena kalau belajar sendiri, itu kayak ada kurang-kurang materi, kadang nggak ngerti sama materi, nggak tahu mau tanya ke siapa. Sementara kalau pembelajaran di sekolah bersama guru, itu ada keterbatasan kalau bersama guru. Kalau di tempat les itu kan muridnya juga sedikit, jadi kalau mau bertanya itu bebas. Oke, dari jawaban Kak Gilbert dan Kak Alexandreta sepertinya berbeda ya, sedikit berbeda. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Apa hal yang biasanya kakak lakukan ketika timbul nih rasa malas saat pembelajaran di sekolah? Mulai dari Kak Alexandreta. Kalau udah mulai malas di sekolah, entah itu karena gurunya yang monoton ngajarnya, aku ngerasa kurang asik, atau mungkin ada hal lain, misalnya kurang fokus karena teman-teman yang lain berisik, jadi kayak udah mulai terganggu juga kan. Aku biasanya bakalan nekan diri aku sendiri pakai motivasi aku, dimana kalau aku malas-malasan sekarang, guru menjelaskan aku gak memperhatikan, aku bakalan kalah nanti di masa depan. Ada banyak sainganku di luar sana, sementara kalau aku malas-malasan sekarang, di masa depan nanti aku bakalan jadi jauh di bawah mereka. Begitu. Jadi aku kalau udah mulai malas, aku tekan diri aku sendiri pakai motivasiku, biar aku bisa balik lagi fokus ke pembelajaran. Gitu. Kalau dari kakak, kalau dibilang mata pelajaran yang bikin malas itu nggak ada, cuman ada beberapa hal yang membuat kita itu jadi kayak bosan dan pengen mata pelajaran itu segera aja berakhir. Nah, cara kakak dalam mengatasinya itu cukup unik. Yang pertama, dengan bantuan sebangku, semeja, teman samping. Biasanya itu kakak mulai dengan bercanda, kemudian kan jadinya ketawa, dan setelah ketawa ini kembali lagi niatnya untuk belajar itu. Jadi kalau dibilang ada yang buat tiba-tiba malas, enggak, kakak nggak ngerasain ada waktu belajar ini tiba-tiba malas gitu, enggak. Palingan cuman kayak tiba-tiba bosan, tiba-tiba nggak tahu mau ngapain, tiba-tiba menguap, dah. Dan disitulah mulai ajak bicara sebangku, kita ngobrol tentang sesuatu, ketawa, dan itu balik lagi semangat untuk belajar itu. Kalau konteksnya sekolah begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa hal yang biasanya membuat kakak merasa tertekan saat belajar? Mulai dari Kak Alexandreta. Biasanya yang bikin aku tertekan dalam belajar itu adalah ketika aku gak ngerti sama materi yang lagi aku pelajari atau yang lagi diajari. Nah, jadi kalau misalnya ini konteksnya belajar sendiri, ada materi yang aku gak ngerti, aku cari di internet, gak ada penjelasannya, atau ada penjelasannya tapi tetap kurang paham, itu aku bakalan ngerasa tertekan gitu. Jadi kayak ada beban. Terus cara aku mengatasinya adalah dengan mengikuti les. Biasanya aku bakalan mengikuti mata pelajaran yang kurang aku mengerti, supaya aku bisa lebih leluasa menanya
kepada guru lesku apa yang kurang aku mengerti gitu. Biasanya kakak les privat atau les bareng-bareng gitu? Kalau les bareng-bareng atau les yang terbuka untuk umum, biasanya aku untuk mata pelajaran yang memang perlu aku improve di diri aku. Misalnya kayak beberapa mata pelajaran itu bahasa Inggris begitu. Sementara untuk les privat, aku mengikuti les privat untuk mata pelajaran yang menghitung-hitung, perlu pemahaman pada konsep, penalaran, seperti matematika dan fisika. Ya baik, selanjutnya Kak Gilbert. Kalau kita ngomong tentang tekanan dalam belajar, mungkin kakak akan bagi dalam dua aspek. Kalau kakak belajar di sekolah itu kakak nggak merasa adanya tekanan, kecuali satu hal aja. Tiba-tiba kuis guru datang masuk tanpa aba-aba langsung siapkan selembar kertas. Tapi sejauh ini itu nggak jadi tekanan yang terlalu besar, karena kakak udah persiapkan juga dari rumah. Misalnya mata pelajaran besok itu mata pelajaran A, jadi kakak pelajari dulu dari malamnya itu pelajaran A itu sedikit. Kalau nggak juga harus dipelajari dengan telitinya, ya paling tidak kita baca lah sedikit. Kalau misalnya masuknya fisika di besoknya, kita refresh otak kita, hanya kita lihat sebentar dan mungkin ingatan lama itu bisa kembali lagi. Dan kalau kita omongkan tentang tekanan belajar di tempat lain, misalnya di les di rumah, di les itu kakak tidak menemukan ada tekanan. Kalau di rumah itu palingan tentang deadline-nya tugas itu aja, karena kakak ini juga sibuk dalam kegiatan di dunia luar, dan yang udah pasti itu tugasnya juga banyak kan yang harus kita sesuaikan dengan waktu jadwalnya. Dan bisa aja terkadang itu deadline-nya sudah sangat mepet tapi kakak belum mulai. Nah, untuk sarannya itu kita jangan jadikan tekanan itu sebagai hal yang mendorong kita untuk semakin malas, karena kakak lihat juga orang makin tertekan makin nggak dikerjain yang adanya kan. Jadi kita harus ubah itu. Kalau kita makin ditekan, kita harus bisa semakin lebih positif lagi. Kakak pernah nggak sih misalnya guru tiba-tiba bikin ulangan gitu tanpa bilang dulu sebelumnya? Pernah, barusan terjadi beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah itu di hari Selasa atau Jumat minggu lalu lah. Itu mata pelajarannya fisika, dan untung aja ada yang namanya itu dengan rumus-rumus cepat. Tapi waktu ujian itu kakak sempat lupa nih urutan rumus cepatnya ini gimana. Tapi untungnya bisa tiba-tiba ingat itu waktu ngerjainnya. Dan itu memang bikin tertekan saat gurunya baru masuk, nggak ngomong apa-apa, langsung ambil selembar kertas. Iya, pastinya cukup tertekan lah dengan itu ya, Kak. Cukup tertekan. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kakak agar bisa disiplin belajar dengan waktu kakak yang sibuk? Mulai dari Kak Gilbert. Untuk disiplin belajar dengan waktu yang sibuk, mungkin kita bisa bilang kita harus bikin skala prioritasnya. Kita sesibuk apapun, tapi kalau kita yang namanya masih sebagai seorang pelajar, menurut kakak itu kita utamakan yang namanya belajar. Tapi kalau kegiatan sibuknya yang dimaksud dengan les-les di luar dan pendidikan akademis lainnya kan itu sebenarnya sama aja tentang kesibukan untuk belajar itu kan. Jadi itu sejalan, tapi bagaimana kalau kita ngomongnya itu tentang ada kesibukan non-akademik lainnya. Misalnya kita juga masuk di ekskul. Nah, di situ kita harus buat skala prioritasnya. Dan skala prioritas bisa berubah kapanpun. Menurut kesibukan apa yang akan terjadwal pada hari itu. Dan kalau menurut abang sendiri, ya lebih prefer itu sekolah. Jadi kalau ada memang tugas sekolah, kesibukan yang lainnya itu akan diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu kegiatan yang ada di sekolah itu. Mungkin begitu. Kalau dari Kak Gilbert tentang skala prioritas, kalau sama Kak Alexandreta. Kalau dari aku sebenarnya mirip-mirip sama Kak Gilbert, cuman bedanya aku akan membuat jadwal, menyusun semua jadwal apa yang akan kulakukan supaya bisa menentukan kapan aku harus belajar, kapan aku bekerja, melakukan pekerjaan di luar dari pembelajaran, supaya semuanya terorganisir begitu. Jadi bukan cuma untuk disiplin belajar juga, tapi aku juga bisa menentukan kapan aku istirahat, kapan aku harus refreshing, kapan aku melakukan pekerjaan di luar. Jadi menurut aku jadwal itu penting gitu.
dari Kak Alexandreta jadwal. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa yang kakak lakukan jika ternyata tugas kakak ini banyak nih, namun kakak sangat butuh istirahat? Mungkin dari Kak Alexandreta. Kalau misalnya aku, biasanya aku itu menyicil tugas, jadi biar gak terlalu menumpuk gitu kan. Tapi kalau memang semisal ini berdasarkan pengalaman waktu awal semester kemarin, semester 1 langsung banyak tugas yang mau dikumpul dalam satu hari, dan itu waktu pengerjaannya sangat singkat. Tapi aku juga benar-benar butuh istirahat, aku bakalan mendahulukan istirahat. Jadi misalnya besok semua tugas itu bakalan dikumpul kan, lebih dari 3 atau 4 tugas. Itu pulang sekolah aku bersih-bersih langsung tidur, lalu nanti aku bangun sekitaran jam 1, jam 2 untuk mengerjakan tugas. Jadi ya tetap ada istirahatnya gitu. Karena kalau misalnya aku mengerjakan tugas dulu, padahal badan aku udah capek, pikiran udah gak fresh lagi, sama aja mengerjakan tugasnya jadi gak fokus, bersalahan gitu. Itu sih pendapat aku. Oke, dari Kak Gilbert. Kalau soal istirahat, kalau sama kakak itu ditanya, mungkin kurang tepat. Karena kakak juga nggak bisa menjaga jam istirahat kakak dengan baik. Kalau dibilang kayak contoh Alexandreta tadi, kalau ada tugas banyak, dia akan lebih mementingkan istirahatnya dulu. Nah, di situ kakak bedanya, kakak akan mementingkan tugasnya dulu. Bahkan untuk jam istirahat malam saja itu sudah terpotong banyak sekali. Karena kakak sering itu ngerjain PR itu sampai ke tengah malam, dan terkadang juga sampai sangat lelah, tapi istirahat untuk pikiran untuk istirahat itu nggak ada, kayak nanti aja lah gitu. Tapi memang ya begitulah. Jadi kalau kakak bilang, kalau nanya tentang pembagian waktu istirahat dan belajarnya itu, kalau tanya dengan kakak itu kurang bagus, kakak bisa jawab, ya kurang tepat lah ditanyakan untuk kakak begitu. Tapi tidak masalah juga. Cukup berbeda ya dengan Kak Gilbert dengan Kak Alexandreta. Kalau Kak Alexandra lebih memilih untuk istirahat, sementara Kak Gilbert memilih untuk mengerjakan tugas terlebih dahulu baru istirahat. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kakak menangani jika ternyata ada kumpul organisasi nih, namun pada saat itu kakak sedang melaksanakan ulangan di kelas? Gimana pendapat Kak Alexandreta? Kalau dalam konteks ulangan, aku bakalan memilih buat izin kepada pengurus organisasiku kalau aku tidak bisa ikut dalam pertemuan. Karena seperti yang dikatakan oleh Kak Gilbert tadi, kalau misalnya pembelajaran di kelas itu lebih penting, ya kan, belajar itu lebih penting daripada kegiatan non akademis lainnya. Jadi pengurus organisasiku juga pasti ngerti kalau konteksnya ulangan. Kecuali kalau tadi di kelas itu lagi free les atau gak ada pembelajaran lah misalnya, pasti aku bakalan ikut. Kalau dari Kak Gilbert? Kalau dari kakak udah pasti jawabannya itu kakak mentingkan ulangan. Kayak kakak bilang tadi, kalau bagi kakak itu kakak lebih berkembang di akademiknya daripada non akademik, jadi kakak pasti akan mementingkan yang namanya akademik. Dan untuk urusan organisasinya, kakak akan bicarakan kepada para pengurusnya dan atau teman-teman kakak, bisa nggak kita reschedule-kan jadwal itu, atau mungkin kalian bikinlah tanpa saya, tidak masalah. Nanti hasilnya saja beritahu dengan saya agar saya tidak terlalu ketinggalan. Tapi kalau ada masalah ulangan, atau bahkan pun nggak ada ulangan di kelas, kakak nggak akan tinggalkan kelas itu, walaupun dipanggil dengan organisasi. Begitu. Berarti lebih penting ya sekolah daripada yang lain. Bukan berarti organisasi Bukan tidak berarti penting. organisasi nggak penting, tapi tidak penting, niat tapi kakak awal masuk ke SMA ini untuk menimba ilmu akademiknya, bukan untuk menimba ilmu di non akademiknya, begitu. Mungkin kita berbeda tujuan, tapi begitu kalau menurut kakak. Oke, pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang paling efektif yang pernah kakak lakukan agar bisa meningkatkan nilai ujian? Mungkin ada tips-tips nih dari kakak Gilbert ataupun Kak Alexandreta. Mungkin dari Kak Gilbert dulu. Tips-tips untuk meningkatkan nilai ujian. Ujian. Untuk itu pastinya kita harus belajar, sudah pasti. Tapi belajarnya ini bukan belajar di sehari sebelum hari ujiannya itu. SKS gitu.
Iya, SKS sistem kerja apa sistem kebut semalam atau SKD sistem kebut 2 hari atau ya bagaimanapun itu jangan. Kita belajarnya dari jauh-jauh hari. Jadi kita biasakan diri kita itu untuk belajar hari ini dikasih materi A. Ya udah, kita kuasai materi A itu, kita pahami. Nanti kalau ada di ujian kan kapanpun kita sudah lebih mudah lagi. Jadi kita tidak memaksa otak kita di sehari sebelum hari H ujian itu. Dan untuk meningkatkannya itu juga tergantung kita juga sih. Kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa. Karena kan ujian juga bukan penentu yang paling utama. Guru juga kan nengok keaktifan kita di kelas. Jadi kalau kita juga ngejar nilai rapot dengan hanya mengandalkan nilai ujian itu tidak akan efektif. Jadi pastikan di kelas kamu aman, pastikan juga ujian kamu aman. Keduanya itu harus selaras jalan. Oke, mungkin kalau dari Kak Alexandreta. Aku setuju sih sama yang dibilang Kak Gilbert tadi, dan aku ada sedikit menambahi kalau misalnya aku itu untuk meningkatkan nilai ujian membuat target nilai. Jadi misalnya untuk ujian kali ini aku list semua mata pelajaran, aku buat targetnya supaya kalau tidak sesuai dengan target ada yang bisa aku mengevaluasi diri gitu loh. Apa sih yang salah sama cara belajarku supaya bisa ku tingkatkan lagi ke depannya, jadi nilaiku juga bisa meningkat. Oke, itulah tips-tips ya dari Kak Gilbert dan Kak Alexandreta. Next ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kakak, apakah pertemanan itu mempengaruhi kualitas kakak belajar? Mulai dari Kak Alexandreta dulu. Oke, kalau menurut aku pribadi, pertemanan atau bahkan lingkungan sosial itu sangat berpengaruh kepada kualitas belajar kita. Nah, kalau misalnya kita berteman kepada orang-orang yang mungkin pergaulannya buruk atau mungkin memberikan dampak yang buruk bagi kita, kualitas belajar kita juga bisa aja kena dampaknya begitu. Itu kemungkinannya cuma 2 kalau menurutku. Kita yang bisa meng-guide mereka untuk mengikuti kualitas belajar kita yang baik, atau justru kita yang terjerumus kepada mereka. Nah, untuk itu saranku, bertemanlah kepada orang-orang yang bisa membantu meningkatkan kualitas belajar teman-teman semuanya. Misalnya orang-orang yang aktif dalam pembelajaran gitu. Kalau dari Kak Gilbert? Kalau dari kakak jawabannya sama dengan Alexander, teman menambahi sedikit. Kakak setuju kalau kita harus berteman dengan orang-orang yang bisa kita ajak kerjasama dalam hal pendidikan atau dalam hal yang bisa kita sebut dengan belajar. Kakak juga setuju kalau contohnya kita berteman dengan orang-orang yang tidak bisa kita ajak untuk hal-hal di dalam akademis. Ada 2 kemungkinan tadi kan. Kalau enggak kita yang terjerumus ke dalam hal buruknya, mereka yang masuk ke dalam hal positif yang kita bawa. Tapi kalau yang dari kakak lihat, yang paling dominan itu kita yang terjerumus ke hal yang tidak baiknya. Oke, jadi kakak mau bilang kita harus mengusahakan untuk orang-orang yang positif lah yang ada di sekitar kita. Kakak bukan mau bermaksud untuk menjauhi orang-orang yang tidak bisa diajak bersama, tapi kalau dalam konteks kita harus fokus belajar saat itu, kita carilah teman-teman yang bisa kita ajak untuk sama-sama belajar. Pertanyaan terakhir, bagaimana kakak memanfaatkan gadget untuk pembelajaran? Mulai dari Kak Gilbert dulu. Memanfaatkan gadget sangat besar cara kita untuk memanfaatkannya, dan sangat besar juga cara kita untuk rusak karena gadget itu. Tapi karena konteks pertanyaan bagaimana kita memanfaatkan dengan baik, kakak bisa bilang kita bisa gunakan banyak platform yang sudah disediakan dari pemerintah, dari swasta, atau dari manapun yang bisa kita pakai dalam mendukung kita belajar. Kalau kakak sendiri, kakak itu memakai aplikasi yang namanya, bukan sponsor juga, tapi kakak mau menunjukkan kalau kakak itu bisa menggunakan handphone itu dengan baik. Kakak menggunakan ada beberapa aplikasi pembelajaran yang dibentuk dari Nadiem Makarim, ada yang dari huruf Z juga kakak pakai, dan juga sudah pasti itu YouTube juga bisa kita gunakan. Dan kita harus bisa menggali-gali hal dari internet itu yang berbau dengan pembelajaran kita. Kakak mau bilang ada banyak website yang cukup rahasia yang seharusnya para murid itu tahu, tapi hanya segelintir saja yang bisa tahu. Nah, itu yang harus kalian cari untuk bisa membantu kalian dan bisa memanfaatkan gadget itu dengan sangat baik. Jangan terlalu banyak untuk bermain game pastinya, karena sekali kita buka game, kita akan terkunci di game itu. Susah untuk menutupnya kembali. Mending kita buka mata pelajarannya. Walaupun mudah untuk menutupnya, usahakan jangan ditutup. Kakak pernah nggak sih kecanduan main game? Kalau kecanduan main game sudah pasti, apalagi kita kakak ini tamatan dari angkatan COVID-19 yang dimana disuruh belajar malah main game, disuruh Zoom malah main game.
dan udah pasti masih terbawa sampai sekarang. Cuman kakak bisa mengatasinya. Kalau kakak mau belajar, ya sudah, kakak harus belajar dulu. Dan game itulah yang menjadikan motivasi kakak untuk rajin belajar. Kalau kakak mau main game, kakak sudah punya pola pikir itu, kakak harus selesaikan tugasnya. Jadi kakak harus paksa tugas itu selesai agar kakak bisa buka game itu untuk kakak mainkan, atau untuk melihat hal lain, misalnya menonton video hiburan atau yang lain-lainnya. Ya, begitulah kalau dari kakak. Oke, kalau dari Kak Alexandreta? Sebenarnya kalau dari aku pribadi mirip-mirip sama dari Kak Gilbert tadi, tapi di sini aku pengen menambahin aja kalau sekarang itu udah banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran yang bisa mendukung pembelajaran kita. Ada juga aplikasi-aplikasi bimbel yang bisa menambah wawasan gitu kan. Jadi banyak juga sekarang kalau contohnya udah dikasih tugas, kita nggak ngerti jawabannya, udah banyak cara pengerjaannya dan jawabannya di Google. Tapi kalau saran dari aku, jangan langsung di copy langsung dari jawaban dari internet tersebut, karena ya kita nggak akan ngerti nanti kalau contohnya disuruh ulangi sama guru kan, atau mungkin itu menjadi suatu hal yang sia-sia karena pas ujian kita nggak bisa buka itu kan. Jadi ya udah sama aja, hasilnya nol kalau kita bisa ngerjakan tugas tapi kita nggak tahu cara pengerjaannya. Jadi yang mau aku sampaikan di sini, manfaatkanlah aplikasi pembelajaran tersebut sebaik-baiknya. Oke, sekian mungkin yang bisa saya tanyakan kepada Kak Alexandreta dan Kak Gilbert. Mungkin ada pesan atau sesuatu yang bisa disampaikan dari Kak Gilbert dan Kak Alexandreta. Mungkin dari Kak Gilbert dulu. Kalau tema kita tadi apa? Mengatasi tantangan belajar. Oke, tantangan belajar. Cara untuk mengatasi tantangan belajar itu kita harus punya motivasi yang besar untuk melawan tantangan tersebut. Kita harus bisa melihat masa depan kita akan seperti apa agar kita bisa menghalau tantangan yang datang itu. Kalau kita sudah punya motivasi yang jelas, tujuan yang jelas, tantangan itu nggak akan datang. Dan kakak juga mau bilang dari yang sudah kita bahas tadi, gunakanlah segala yang kita miliki untuk kebaikan kita sebagai pelajar saat ini. Karena kita konteksnya seorang pelajar, makanya kakak bisa bilang hal yang baik kita lakukan sekarang adalah belajar. Kita punya gadget, kita gunakan itu untuk hal-hal yang bisa membantu kita. Kita punya yang namanya lingkungan sekolah, lingkungan bermain, lingkungan les, dan lingkungan lainnya. Kita gunakan itu untuk hal yang bisa membantu kita juga. Kita harus pilih mana yang terbaik bagi kita, mana yang sebaiknya nanti dulu. Dan kita harus bisa membuat pelajaran itu asik. Banyak mungkin yang bilang fisika, matematika, kimia itu tidak asik, tapi temukanlah secuil pun hal yang bisa membuat kamu tertarik terhadap materi yang diajarkan itu, maka semua materi yang lainnya pasti akan menarik. Jangan pernah benci terhadap pelajarannya, apalagi gurunya. Oke, dari Kak Alexandreta. Kalau dari aku punya pesan kepada teman-teman semuanya, bahwa kita harus percaya pada kemampuan diri kita sendiri, karena memang ada aja hal yang bikin kita takut, khawatir dalam berproses, tapi kita harus fokus sama tujuan kita. Kita juga harus selalu berpikir positif dan jangan lupa untuk berdoa. Dan memang banyak tantangan dalam belajar, tapi jangan pernah menyerah untuk belajar, karena belajar itu adalah investasi untuk masa depan. Saingan kita di luar sana itu terus berjalan seperti alur waktu. Mereka nggak akan menunggu kita untuk bergerak, baru mereka juga bergerak. Jadi kalau kalian nggak mau ketinggalan di bawah, mulailah belajar dari sekarang. Oke teman-teman, cukup sekian podcast kita kali ini. Semoga podcast kita kali ini bermanfaat untuk teman-teman, terutama teman-teman yang sedang menonton. Terima kasih telah menonton podcast kita kali ini. Nantikan podcast selanjutnya ya teman-teman. Bye-bye. Behind the scene. Terima kasih telah menonton podcast kita kali ini ya teman-teman. Podcast kita kali ini. Menyaksikan.